sahabat pencinta Al-Quran, para pemirsa di mana saja Anda berada, syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada serial Tahsin yang akan membahas ilmu tajwid secara bertahap sedikit-sedikit. Semoga dengan bertahap dan secara pelan-pelan ini Anda dapat mempraktekannya dalam bacaan Al-Quran sehari-hari. Salawat beserta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kami akan menyampaikan materi tentang masih sekitar mat. Yang pertama mat iwad, yang kedua mat arid lisukun, dan yang ketiga mat farqi. Seperti apa dan bagaimana teori dan cara mempraktekannya ketiga mat tersebut, mari kita simak pada video berikut ini. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita akan melanjutkan materi kita. Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan membahas masih seputar mat. Nah, mat yang pertama adalah mat iwad. Jadi mat iwad ya. Apa mat iwad itu? Terjadi jika berhenti dalam kurung waqaf pada huruf yang berbaris fathatain. Jadi kalau kita waqaf itu bisa berhenti di tengah, ya, juga bisa berhenti di akhir ayat karena memang sudah ada tanda huruf atau simbol dari nomor ayatnya. Maka kita berhenti dengan memanjangkan bacaan 2 harakat dan mengubah bacaan fathatain menjadi bacaan fathah biasa. Ya, jadi sebagaimana contoh misalnya pada potongan ayat berikut ini. Dobha, ini ada fathatain, tapi karena kita berhenti maka han tidak dibaca dobhan, tetapi dibaca dobha panjang 2 harakat. Kemudian selanjutnya qadha tidak dibaca qadhan. Kemudian contoh ketiga subha dipanjangkan 2 harakat saja. Mari kita cari contoh dari mat iwad ini. Kita lihat di sini ada bacaan mat iwad. Contohnya pada surah Maryam ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dibaca 2 harakat. Contoh lain. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, saya berhenti di sini karena kehabisan napas. Boleh kita waqaf, tapi ini dibaca menjadi 1 tanda fathah kemudian dipanjangkan, tidak dibaca syaiban. Saya ulangi dari sini. Washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini kita ketemu dengan mat iwad. Dan ada fathatain, dia harus dibaca 2 harakat karena dia berada di waqaf dan di akhir ayat. Kira-kira begitu contoh dari aplikasi mat iwad ini. Ya, untuk lebih memudahkannya, saya sarankan Anda untuk terus belajar
mencari contoh lain dari mad iwad yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Semakin sering Anda mengulanginya, insya Allah Anda akan semakin paham. Kita lanjut. Yang kedua, mad yang akan kita bahas adalah mad arid lisukun. Kapan dia terjadi? Ketika berhenti atau waqaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir. Sedangkan sebelum huruf yang dimatikan tersebut atau huruf terakhir tersebut terdapat mad asli atau terdapat mad asli, ada huruf-huruf mad tentunya. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca mad arid lisukun, kadar panjangnya adalah 2, artinya boleh 2, boleh 4 harokat atau 6 harokat. Mari kita perhatikan contoh-contoh mad arid lisukun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mad arid lisukun sudah ditanda merah. Panjangnya tadi pilih boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau kita pilih 2 maka semuanya dibaca 2. Kalau pilih 4 ya 4, kalau pilih 6 pilih 6. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ya, saya pilih yang 4 ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini mad asli ya. Mad asli itu ya. Sebelum ya ini, kalau mad asli dia harus berharokat kasroh. Ini juga ada ya. Sebelum huruf ya ini ada huruf ta berharokat kasroh. Kemudian ada huruf ya. Sebelum huruf ya ada huruf kaf berharokat kasroh. Fawailul lil musallin. Ini ada ya, kemudian berharokat kasroh. Allazina hum an salatihim sahun. Ini mad asli, ada huruf waw mati, kemudian ada huruf ha berharokat dhamma. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, itu kira-kira penerapan dari mad arid lisukun. Sekali lagi silakan sahabat pencinta Al-Quran mencari contoh yang lain yang terdapat pada ayat-ayat yang lain sehingga memahami betul kalau waqaf seperti ini dibaca panjang begini itu namanya mad arid lisukun. Baik, selanjutnya pembahasan kita yang terakhir pada sesi ini kita membahas mad farqi. Apa itu mad farqi? Mad farqi adalah mad yang terhasil dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasydid. Dinamakan mad farqi karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya. Dalam bahasa Indonesia, pengertian dari hamzah tersebut adalah apakah. Juga dikenal dengan nama mad istifham atau pertanyaan. Cara membaca mad farqi, kadar panjang bacanya adalah 6 harokat. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Qul az-zakarain Allah. Ya. Nah, ini hamzah ini namanya hamzah istifham untuk membedakan hamzah yang biasa dengan hamzah lain, sehingga dibuat tanda panjang begini, artinya apakah gitu.
Allah. Apakah Allah? Ya. Qul az-zakarain. Baik para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran di mana saja Anda berada, mudah-mudahan ketiga materi kita pada sesi ini gampang diingat. Sekali lagi, bisa karena biasa. Terima kasih Anda masih setia pada channel Serial Tahsin. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi. Semoga semakin banyak orang yang dapat mengerti membaca Al-Quran dan merupakan bagian dari amal jariah kita semua. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi